Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pokok-pokok dalam Omnibus Law yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang PPH. Yang mana ini Undang-Undang PPH itu dirubah di dalam Undang-Undang Omnibus Law di pasal 111, guys. Oke, kita lihat di sini yang pertama yaitu Omnibus Law merubah pasal 2 ayat 3 huruf A, di mana sekarang ya disebutkan bahwa termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ini sebenarnya memperjelas saja, guys, bahwa orang pribadi ini bisa dia merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya, dimana sebelumnya di Undang-Undang PPH tidak jelas disebutkan seperti ini. Ya, jadi sebelumnya hanya termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta dalam 1 tahun pajak di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sekarang tidak disebutkan, ditambahkan penjelasannya, yaitu baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Seperti itu, guys. Ya, untuk poin 1, 2, 3 ini sama dengan sebelumnya. Kemudian di Omnibus Law juga merubah pasal 2 ayat 4 huruf A, B, dan C. Disebutkan di sini termasuk subjek pajak luar negeri, yaitu, nah, yang dulu hanya dua nih, hanya yang A dan B. Jadi dulu hanya ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, yang C ini baru nih, dimana di yang C ini juga termasuk subjek pajak luar negeri, yaitu warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan yang pertama: tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, serta persyaratan tertentu lainnya yang ketentuannya lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Berarti ini nanti ada peraturan Menteri Keuangan. Intinya sekarang kalau ada warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu, dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Artinya dia tidak perlu lapor SPT, ya. Dan intinya sih dia tidak perlu lapor SPT di Indonesia. Ya, itu subjek pajak luar negeri, guys. Kemudian merubah juga pasal 4 ayat 1A, 1B dan 1C disebutkan di sini. Nah, ini baru, guys, nih, guys. Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan ketentuan kalau subjek pajak orang pribadi warga negara asingnya tadi itu memiliki keahlian tertentu, serta itu hanya berlaku selama 4 tahun dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. 4 tahun pertama dia hanya dikenakan atas penghasilan yang diterima dari Indonesia saja. Kalau dia terima penghasilan dari luar negeri, tidak. Nah, beda sama zaman dulu. Kalau dulu kan dia worldwide income. Ya, ketika dia subjek pajak dalam negeri, maka penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi konsepnya adalah worldwide income. Nah, sekarang tidak. Ya, untuk khusus warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, yang syaratnya dia memiliki keahlian tertentu serta berlaku selama 4 tahun, ya, jadi hanya berlaku selama 4 tahun pertama dihitung sejak dia menjadi subjek pajak dalam negeri, itu penghasilan yang dikenakan di Indonesia hanya penghasilan yang diterima dari Indonesia saja. Seperti itu, guys. Nah, penghasilan ini termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia. Ya, intinya kalau misalnya dia kegiatannya di Indonesia, tetap dikenakan pajak di Indonesia, serta tidak terlaku terhadap WNA yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda, serta kalau ada WNA yang memanfaatkan P3B itu tidak bisa berlaku peraturan ini, guys. Seperti itu, ya. Jadi ini khusus yang tidak memanfaatkan P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, nah, ini juga baru, guys, ya, dividen. Nah, ini menarik. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WPOP dalam negeri, sepanjang dia diinvestasikan di wilayah NKRI, maka dia tidak dikenakan pajak. Ya, tidak dikenakan pajak.
serta WP badan dalam negeri dia tidak dikenakan PPh. Jadi dia dikecualikan dari objek pajak ya. Jadi kalau dulu ketika WPOP dalam negeri menerima dividen itu dia langsung kena PPh final ya 10% gitu kan. Sekarang itu kalau misalnya dividen tersebut diinvestasikan lagi di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, maka dia menjadi tidak dikenakan PPh. Serta kalau dulu wajib pajak badan dalam negeri, kalau dia mau tidak dikenakan PPh itu kepemilikannya harus lebih dari 25%. Ini guys, kalau dia kurang dari 25%, di bawah 25% ya, itu dia dikenakan PPh dengan tarif normal. Nah sekarang diterima oleh WP badan dalam negeri, itu dia langsung tidak dikenakan PPh semua guys, seperti itu. Ini untuk dividen ya, gitu. Kemudian, nah ini juga menarik. Dividen yang berasal dari luar negeri, ya, dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri itu tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, baik itu berasal dari perusahaan go public di luar negeri maupun berasal dari perusahaan privat di luar negeri. Yang mana ketentuannya adalah ya dividen itu, nah ini ketentuannya ada 3 ini guys. Kalau dividen itu diinvestasikan di Indonesia maka tentu langsung tidak dikenakan PPh. Nah kalau misalnya dia yang diinvestasikan di Indonesia itu kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha luar negeri, ya nanti ini akan gue kasih contohnya. Selisih dari 30% dikurangi dengan realisasi investasi di Indonesia itu dikenakan PPh. Serta sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B itu tidak dikenai PPh. Ini nanti gue akan jelaskan lebih rinci dengan contoh perhitungannya ya. Seperti itu guys. Nah, nanti gue akan kasih contohnya nih. Kalau sebelumnya adalah penghasilan dari luar negeri itu dikenakan pajak di Indonesia. Jadi dia dikenakan pajak di Indonesia, tapi kalau misalnya ada withholding di luar negeri itu bisa dikreditkan di Indonesia gitu ya. Namanya PPh pasal 24. Oke, kemudian nanti contohnya akan gue jelaskan berikutnya. Nah, kemudian juga pasal 111 ini merubah pasal 4 ayat 3 huruf F angka 7. Disebutkan di sini penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Yang pertama, penghasilannya itu harus berasal dari usaha aktif di luar negeri. Serta penghasilannya itu bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi kalau ada ya orang menerima ya orang atau badan ya menerima penghasilan dari luar negeri ya yang tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri itu tidak dikenakan PPh di Indonesia guys. Ya, dalam hal ini seluruh penghasilan ya. Dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya itu harus berasal dari usaha aktif di luar negeri. Jadi ini berasal dari kegiatan aktif income di luar negeri. Ya, aktif income itu kayak jasa misalnya. Contohnya jasa lah ya. Makanya gambarnya gambar apa nih? Jasa ini kan jasa konstruksi misalnya. Ya, jadi ini adalah intinya itu harus berupa aktif income. Penghasilan dari luar negeri itu harus berupa aktif income. Nah, yang kedua adalah syaratnya bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi bukan melalui perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, tapi memang benar-benar perusahaan di Indonesia tadi mendapatkan aktif income dari perusahaan dari luar negeri. Seperti itu guys. Nah, kemudian gue mau ngasih contoh yang ini nih, yang ilustrasi tadi pemberian fasilitas dividen. Nah, kita lihat ya. Kalau ini contoh ya, misalnya laba setelah pajaknya adalah $100. Dividen yang dibagi 30% ya. Nah, tentu ketika dibagi 30% dan 30% itu semua diinvestasikan di Indonesia, maka ini PTA tadi memiliki 100% ya. 100% saham PTX di Malaysia. Nah, 30% ini yang diinvestasikan itu seluruhnya tidak dikenakan PPh dividen. Nah, kemudian kita lihat di sini. Laba setelah pajaknya 100. Oh enggak, PTA memiliki X 100%. Laba si XXDN BHD-nya 100
dividen yang dibaginya itu 30, artinya 30%. Tetapi dari 30 ini yang diinvestasikan di Indonesia itu hanya 20%. Hanya 20 dolar saja atau 20%-nya. Nah, maka atas 20 ini itu dia tidak dikenakan PPh dividen. Tapi yang 10 yang tidak diinvestasikan, ya, yang 10 yang tidak diinvestasikan tadi, maka dia dikenakan dividen dikenakan PPh atas dividen di Indonesia, gitu guys. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau laba setelah pajaknya ini A memiliki X SDN BHD 100%. Laba setelah pajaknya $100. Dividen yang dibagi itu hanya 25%, artinya $25 aja. Ya, sisanya 75%-nya masuk ke laba ditahan ya. Laba ditahan di sana. Nah, 25 ini dia diinvestasikan di Indonesia semua, diinvestasikan kembali di Indonesia semua. Nah, tentu 25 ini menjadi tidak dikenakan PPh atas dividen. Tetapi jangan lupa guys, tadi syarat minimal ya untuk dia dikenakan PPh, tidak dikenakan PPh atas dividen seluruhnya itu minimal 30% itu sahamnya dibagikan. 30% dividennya dibagikan oleh si perusahaannya tersebut. Nah, di sini ternyata dia kan hanya membagikan 25%. Nah, maka sisa dari 30% atau 25% ini itu adalah 5% itu seharusnya adalah dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi oleh si perusahaan di Malaysia ini, di XXDN BHD ini. Nah, berarti di sini ada dividen yang seharusnya seharusnya dibagi tapi tidak dibagi, itu adalah 5% kali $100, yaitu $5. Nah, $5 ini itu harus dikenakan sebagai objek PPh, dikenakan PPh sebagai objek PPh dividen di Indonesia, gitu guys. Ya, jadi di sini dikenal istilah baru dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi oleh si perusahaan di luar negerinya tadi. Kemudian lanjutnya kita lihat lagi. Si A misalnya memiliki 100% saham XSDN BHD. Labanya 100, dividen dibagi 23, artinya hanya 23%. Nah, tentu nanti 7%-nya, sisa 7% yang seperti yang tadi ya, itu harus, atau $7 itu harus dikenakan sebagai objek PPh dividen di Indonesia, ya, $7. Nah, tetapi jangan lupa di sini dividen yang dibagi 23, tetapi yang diinvestasikan hanya 20. Nah, tentu yang tiganya yang tidak diinvestasikan tadi itu juga menjadi objek PPh atas dividen, sehingga objek PPh atas dividennya itu 7 ditambah 3 yaitu $10. Ya, jadi intinya yang dikenakan PPh di Indonesia itu adalah dividen yang seharusnya dibagi tapi tidak dibagi, serta dividen yang sudah dibagi tapi tidak diinvestasikan di Indonesia. Itu guys. Ya, jadi dua itu ya. Ini dua ini yang dikenakan dividen di Indonesia. Dikenakan objek PPh atas dividen di Indonesia. Kemudian yang contoh yang kelima, nah ini. Sekarang gimana kalau misalnya si A itu cuma memiliki 10% saham XXDN BHD. Jadi tidak 100% seperti tadi tapi hanya 10%. Nah, kita lihat contoh di sini. Laba setelah pajaknya 100. Ternyata dividen yang dibagi itu adalah 30%. $30. Semuanya $30. Berarti jatahnya si 10% ini, si PTA, itu kan $30 kali 10%, yaitu $3. $3 ya. Nah, kalau $3 ini itu semua diinvestasikan di Indonesia, nah ini juga tetap tidak dikenakan PPh atas dividen, tidak dikenakan PPh atas dividen. Ya. Kenapa? Karena memang saham dividen yang dibagi di luar negeri itu adalah sudah 30% dari laba setelah pajaknya. Meskipun kita hanya dapat $3 karena kita hanya memiliki kepemilikan 10%, gitu guys. Nah, serta contoh yang terakhir yang ke-6 ya. Kalau kita memiliki 70%, contohnya 70% ya, saham dari XXDN BHD. Nah, misalnya laba yang dihasilkan XXDN BHD adalah $100. Dividen yang dibagi adalah $20, berarti hanya 20%, guys. Hanya 20%. Nah, bagaimana? Nah, dari 20% ini berarti kan kita punya 70%, berarti dapatnya adalah $14. $14, 70% dari $20. Yaitu $20 ya, yaitu $14. Nah, dari $14 ini ternyata $10 itu diinvestasikan. Jelas, berarti ini dia tidak dikenakan PPh atas dividen yang $10. 4-nya tidak diinvestasikan. Nah, berarti 4-nya ini pasti kena PPh atas dividen.
dividen. Berarti sudah jelas 4 dolarnya dikenakan PPh atas dividen. Nah, lalu gimana? Nah, ini guys, jangan lupa di sini itu kan hanya dibagikan 20%. Berarti ada 10% dong yang tidak dibagikan. 10% dari 100 dolar yaitu 10 dolar. Nah, 10 dolar kita punyanya 70%. Ya kan, kita punya 70%. Berarti 7 dolar. Ya, berarti kita harusnya dapat ada 7 dolar dividen yang seharusnya dibagi ke kita, ya, tetapi tidak dibagi. Ya, 7 dolar tadi dari ini ya, dari 100 dolar dikali 10% ya. 10% itu adalah dividen yang seharusnya dibagi tapi tidak dibagi. Ya, berarti 10 dolar dan kita punya 70%, berarti 7 dolar. 7 dolar ini adalah dividen yang seharusnya dibagi ke kita tapi tidak dibagi. Nah, berarti 7 dolar ini itu juga harus menjadi objek PPh atas dividen. Berarti objek PPh atas dividennya tadi, dividen yang tidak diinvestasikan senilai 4 dolar serta dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi itu senilai 7 dolar. Sehingga objek PPh atas dividen menjadi 11 dolar. 7 ditambah 4. Jelas ya guys semua di sini. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ya, pasal Omnibus Law juga merubah pasal 4 ayat 3 huruf I dan huruf O, di mana dikecualikan dari objek PPh adalah bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari koperasi. Nah, sekarang anggota dari koperasi ketika dia menerima bagian laba atau sisa hasil usaha, maka dia dikecualikan dari objek PPh, tidak seperti dulu yang dikenakan PPh final. Ya, yang diperoleh oleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer. Nah, ini kalau ini yang sebelumnya guys. Sebelumnya perseroan komanditer, modelnya tidak dibagi atas saham dan seterusnya, ini juga tidak dikenakan PPh. Tetapi sekarang ditambah oleh bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari koperasi. Serta yang kedua adalah dikecualikan dari objek PPh adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini ya. Jadi ketika BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji tadi atas BPIH dan BPIH khususnya itu diinvestasikan misalnya di instrumen keuangan tertentu atau di berbagai bidang. Nah, ketika dia menerima penghasilan dari hasil investasinya tersebut, maka dia juga tidak dikenakan PPh. Seperti itu. Selanjutnya adalah dikecualikan dari objek merubah pasal 4 ayat 3 huruf P. Dikecualikan dari objek PPh adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Kalau ini dulu hanya pendidikan ya guys. Sekarang itu diperluas ya. Jadi ketika ada sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan ya, yang terdaftar pada instansi yang membidaginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini juga dia tidak dikenakan PPh ya. Dia dikecualikan dari objek PPh. Dia bukan objek PPh. Ya, dulu hanya lembaga pendidikan, tapi sekarang diperluas menjadi lembaga sosial dan keagamaan juga. Asal dia diinvestasikan kembali dalam bentuk ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan maksimal 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau bisa juga ditempatkan sebagai dana abadi. Dan terakhir nih guys, perubahan undang-undang PPh yaitu di Omnibus Law merubah di pasal 26 ayat 1B di Undang-Undang PPh. Disebutkan bahwa tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang itu dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi kalau dulu ya fix 20%, tapi sekarang dikasih ada apa ya? Ada mungkin bisa menjadi diskresi dari pemerintah bisa menurunkan tarif PPh pasal 26 menjadi di bawah 20% ya, dengan PP, dengan peraturan pemerintah khusus untuk bunga ya termasuk premium dan diskonto serta imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Ya, kalau pasal 26 tentu ini berasal dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri gitu ya guys. Ya.
gitu. Jadi kalau ada subjek pajak luar negeri menerima bunga ya, termasuk premium atau diskon serta imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, itu bisa diturunkan tarif EPH pasal 26-nya di bawah 20% menggunakan peraturan pemerintah. Gitu guys. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Berarti ini menjadi video terakhir terkait dengan pembahasan tentang Omnibus Law. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menjadi lebih paham tentang Omnibus Law setelah menonton rangkaian video yang telah gue sampaikan di channel YouTube Jago Pajak. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Dan jangan berhenti di kalian, sebarkan ilmu dengan cara men-share-nya di sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus, bye-bye.